Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TV Desa Banyumas melaporkan atas kunjungannya pada hari ini adalah ingin memberitahukan pada seluruh masyarakat, khususnya adalah para pemirsa TV Desa Banyumas, adalah bagaimana BUMDes itu akan mengeksploitasi tentang potensi desanya kaitannya dengan sampah gitu ya. Karena di mana-mana sampah itu jadi bikin masalah, tetapi kalau di Pantasan luar biasa, bukan masalah lagi tapi jadi dapat beli duit gitu. Dan perlu saya perkenalkan Mas Imanuddin, dan tentunya sebelah saya adalah ini adalah bosnya sampah. Nanti akan lebih paham. Silakan Pak, bisa memperkenalkan diri Bapak. Ya, terima kasih. Saya Nur Jaman, Sekretaris BUMDes Berkah Banyumakmur Pantasan, Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Oke, terima kasih Pak Nur Zaman ya, panggilnya Pak Nur. Oke, Pak Nur gini, ini kan namanya sampah gitu. Ini kalau saya lihat ini kayak masih berat atau apa, tapi lebih bagusnya adalah coba aku pengen penjelasannya ini apa sih Pak gitu. Silakan Pak. Oh iya Pak, ini adalah produk sendiri dari BUMDes Berkah Banyumakmur Pantasan, kaitannya dengan untuk pengolahan sampah sendiri. Jadi kita kebetulan punya teknisi sendiri untuk membuat alat sendiri dan kita pergunakan sendiri. Nah, olahannya untuk sampah organik nanti otomatis akan keluar sebelah sana untuk pakan maggot, dan sampah non organik yang bentuknya seperti plastik, besi itu langsung keluar sebelah kiri. Jadi langsung memisah ini sini. Oke, gini Pak, aku pengen ngerti. Ini berarti nanti sampah organiknya masuk ke sini. Iya, betul. Nanti di kaca atau campur, masih campur. Campur. Oh, masih campur. Ya. Oh, campur. Gitu. Setelah campur nanti otomatis di dalamnya itu langsung misah sendiri. Langsung bisa misah sendiri. Coba aku lihat ini Pak. Ini berarti produksi lokal kita, ya, sendiri ya. Produksi kita sendiri. Mungkin bisa dijelaskan sini Pak. Ini berarti bar screen-nya. Ini yang untuk apa namanya mengolahnya. Jadi bubur ya. Iya. Ini biasanya kalau masak berapa kintal Pak? Itu biasanya per hari kita harus selesai 5 tosa. Satu tosa berapa? Berapa gitu ya? 5 kintal. Ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau saya tanya ya, kalau 5 kintal yang untuk di satu hari ya, dari pagi sampai sore. Ya. Nah, berarti berarti 2 ton setengah satu hari. Berarti, nah ini pengangkutannya sehari itu berapa kali Pak? 4 sampai 5 kali Mas. Jadi kita tetap angkutan sampai. Iya, kalau pas ada hari-hari tertentu ini bisa lebih dari kapasitas. Nah, gini Pak, ini yang menarik adalah ada nggak sih Pak aturannya, misalnya ini warga atau Pak? Kalau Pantasan Ada 41 RT. maksudnya ada 5.000 penduduknya? Ada. Nah, ini kan besar loh Pak. Ini yang dikhawatirkan adalah adanya penumpukan tentang ekosopan. Ini gimana caranya? Kan di sini kayaknya nanti mungkin saya ingin tahu pemilahannya seperti apa gitu. Oh gitu ya. Iya. Yang jelas sampah yang masuk ke hangar itu harus selesai hari ini. Jadi kita sampah yang masuk hari ini harus selesai hari ini. Jadi nggak ada penumpukan di luar. Kaitannya kalau penumpukan di luar itu kaitan pembakarannya. Jadi memang kita belum selesai menyelesaikan sampah karena masih ada polusi udara. Kaitannya dengan pembakaran. Berarti ini efek yang belum sempurna ya, karena Ya, kita ketahui sampah itu nggak boleh dibakar gitu ya. Tapi ini adalah bagian meminimalisir masalah sampah di Desa Pantasan ya. gitu ya. Terus nanti kalau udah dipilah-pilah kayak gini nanti terus sendiri jadi bubur. Nanti buburnya kasih gitu Pak. Iya. Buburnya bubur yang organik nanti kita masukkan untuk pakan maggot.
gini. Oh, berarti ini hasil yang tadi. Iya. Ini berarti kan ini mas, berarti kan dari atas ya. Ya. Langsung turun bawah, nah, turun sini, kita langsung masukkan. Masuknya, seperti ini. Nggak panjang saya tuh kayak gini Pak, saya ingat karena dulu saya pernah sekolah statistik yang jadi buat pemaparan Mantap. dan keberkahan itu ya. Sekolah itu juga pernah ternyata dari 40 peserta saya yang terbaik ya, mungkin bagian dari ini kan senang sama hari ini. Oke gini Pak, ini udah jadi bobol lah. Sekarang kalau itu tadi kan 5 bintang gitu ya, itu kan bisa jadi bobol. Oh, langsung masuk dulu ya? Ya. Pintar punya Iya. seperti Iya. itu aja. Ada mas, atas mas. Itu ada lagi ya. Kebetulan kita baru 3. Nah terus untuk itunya yang apa lalat gitu nah, ada. Oh gitu. Iya. Oke oke. Nah, berarti yang Yang ini itu telurnya. Kita telurnya. masukkan Oke. telur dulu. Coba tampil lihat telurnya. Per baskomnya itu 15 gram. Oh 15 gram. Iya. Jadi setelah 15 gram ini 2 baskom satu silpon. Atau jualannya Pak? Iya. Iya. Jadi setelah ini masuk saya ke pangan, kita masukkan ke istirahat. Iya. Ini di tempat Oke, jadi keluar dari pertama itu baru dibuat makanya itu tempat ini kan kembali 51 kilo jadi kita pakai apa teknologi baru lagi bikin tes sendiri. Berarti nanti misalnya ya ke sana ya pengen belajar sih buat kayak gini. Karena yang tahu saya literasi itu kan maksud itu bisa dikeringkan pakai oven gitu. Karena saya juga pernah ngerasain, coba enak juga. Kalau Belum pernah ya, belum pernah. nah, gitu. maksudnya terlalu jauh mas, kita bikin oven terlalu jauh karena kan kondisi finansial. Enggak, ovennya itu sederhana Pak. Ovennya kayak roti itu masukin aja gitu, buat ini aja. Pernah mas? Oh, pernah? Kita pernah dicoba kasih oven seperti itu, ternyata malah masih itu. Pernah kita coba. Apa mungkin suhunya nanti ya? Ya pakainya kita gas, kita digaskan ya. Pernah. Karena apa? Sebelum kita masukkan ke perikanan, kita coba dimatikan dulu. Nah, ya, Iya, itu kan? kan. Ah, iya. Ternyata setelah dibuka, memang dalam panas pun nggak masuk. Kita dicoba. Nah, ini Pak, ini kan bagian dari kegiatan dari usahanya peran pemerintah penting atau mungkin Pak Nur itu lebih mandiri atau gimana gitu Pak. Yang jelas ada sinergi dengan antara kami dengan desa. Anak-anak kami kan memang di bawahnya. Desa. Ini tanah berarti punya haulnya. Nah, berarti dikasih ya hak untuk penempatan Iya. yang dimanfaatkan oleh Bumdes untuk orang sampai Jadi memang kita sinergi dengan desa kaitannya dengan ini program pengembangan kita tetap termasuk nanti di depannya akan dibikinkan peternakan di sini. yang bawah itu. Enggak, ini kita rencana ke depannya akan nampung itu di Jepang.
daripada pas ada pembeli untuk bebek untuk aja, tapi enggak itu Mas, kalau kelebihan teman nggak mau keluar. Iya, ini kita coba. Tapi beda. Berarti pernah dicoba gitu. Iya, kalau kebanyakan malah nggak mau keluar. Karena mereka petani kan inginnya juga ya mereka biar jadi kalau dilihat kemarin cobanya lebih bagus ke pemindahan. Misalkan di ayam itu juga berapa ekor kasih mantap lebih sampai ya ini Pak, ini kalau mas tempat yang satu kan itu ada pinggirnya nggak bedanya sampah dari pasar sampah yang mana pokoknya kita problem aja nggak ada pemilahan sana nggak ada. Yang jelas ini kalau ini kan salah satu cara untuk menyelesaikan sampah awalnya. Dulunya kita bikin produksi pupuk. Nah, ternyata biayanya besar, pupuknya banyak. dan masalahnya susah lah. Iya, nah kita ambil langsung belok kiri, ambil bikin masuk. Atau ada ini Pak, ada perusahaan yang datang sini misalnya diajarin atau memang bapak sekolah agar ada sekolah teman buat atau gimana yang diceritakan Pak? Hah? Oh tadi tidak luar biasa. Yang jelas ini teman-teman sini pada peduli semua kaitan dengan masalah sampah di desa kami. Terus alternatif solusinya ya ini. Nah ini kalau nanya ada berapa kan? Untuk ini jumlahnya 7, 8. Yang penting kan apa namanya senang gitu. Yang penting itu pertama senang, mau di UML atau UML nek senang ya tetap baik gitu. Nah ini berarti punya kendaraan tos ada berapa? Ada 2, kebutuhannya 5. Kebutuhannya 5 baru 2 gitu, nggak ada topnya, belum ada. Belum ada. Dan top belum ya. Sebenarnya memang harus ada penambahan. Ini bosnya. Oke. Nah ini saya kan gini Pak, lihat ini tempatnya nggak Kalau itu datang ke sini gitu ya. tapi jelas beda Mas. Jangan suruh aja ke lokasi pembuangan sampah. Sini bagus sekali. Bedanya apa? Jelas bersih, nggak bau sekali. Beda sekali kalau jalan ke PPA. Ya cuma tadi ada hal yang harus kita kerjain bareng-bareng. Kita pembakaran itu mulai dielimini. Aku nggak tahu gitu alasannya apa, tapi yang jelas itu adalah mari kita hindari itu. Karena efek berikutnya kan jelas bau dan sampah. Tapi ini salah satu ini nggak ada karena kalau saya karena ini kan jelas terkungan gitu. Karena memang jauh. Jadi memang makan. Oke, begitu Pak Nur yang bisa saya liput itu ya. Semoga nanti BUMDes Pantasan Berkah Banyu. oh BUMDes Berkah Banyu Makmur. oh BUMDes Berkah Banyu Makmur Desa Pantasan itu. Iya. Oh iya, seluruh pemirsa kerabat TV Desa Banyumas, dapat saya informasikan bahwa ini adalah lahan potensi aset Desa Pantasan yang perkembangannya itu nanti akan menjadi mina hidroponik, yaitu pemanfaatan lahan pertanian yang sementara ini adalah ditanami tanaman sayur kangkung, dan oleh pemerintah desa itu direncanakan di tahun depan atau paling lambat adalah di perubahan tahun 2023 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Maulidah, penjabat Kepala Desa Pantasan.
bahwa program kami di tahun anggaran 2023 ini ada alokasi pengembangan wisata dan ketahanan pangan. Untuk pengembangan wisata, insya Allah kita merencanakan Mina Wisata karena kita sudah punya modal dasar tanaman kangkung dan merupakan branding Pancasan sudah dari dahulu. Kemudian di sebelah Mina Kangkung ini kami merencanakan untuk irigasinya adalah irigasi yang dimanfaatkan untuk perikanan. Kemarin kami belajar ke Kampung Mina Wisata Samberembe Sleman. Mereka punya irigasi tidak begitu panjang, tetapi bisa mengoptimalkan irigasi untuk perikanan, dan ini menjadi motivasi dan inspirasi kami di pemerintah desa maupun masyarakat Pancasan untuk mengembangkan irigasi yang sangat panjang dan potensial di Pancasan ini dengan perikanan seperti halnya di Kampung Samberembe Sleman. Demikian, terima kasih. Oke, saya perkenalkan ini adalah alat untuk mencampurkan mixernya gitu. Ini mixernya maggot menjadi pelet makan ikan, dan bahasanya adalah Pak Agung nanti sedikit akan menjelaskan secara teknis bagaimana cara prosesnya, juga ini maggot itu akan menjadi bubur gitu ya. Terus nanti buburin apa aja lebih jelaskan sama beliau Pak Agung. Silakan Pak Agung, mungkin bisa dijelaskan secara teknis dan sederhananya. Ya, ini maggot yang sudah kami campur ya, maggot segar, ini masih hidup ya, maggot segar yang masih hidup kita campur dengan tambahan karbohidrat. Kita pakai bungkil kelapa. Bungkil kelapa ya. Oh, berarti ampasnya kalau bungkil itu berarti dari harus ampas kuningan minyak. Oh, berarti minyak goreng ya, minyak kelapa. Minyak kelapa. Berarti dicampur dengan bungkil ya? Iya. Oke. Karena itu juga kalorinya bagus, kadar proteinnya juga lumayan bagus. Kami campur ya sebagai penambahan karbohidrat. Kadang juga kita pakai pupuk ikan juga. Nah, ini Pak Agung ini dikasih bungkil aja masih hidup. Ya. Maggot itu kalau nggak salah dalam alkohol saja bertahan 1 jam. Bener-bener monster ini. Iya, makanya maggot itu monster itu. Makanya kami mencoba ya untuk memberi makan ikannya itu tidak langsung. Jadi harus kita olah dulu agar pencernaannya lebih mudah. Oke, ini terus dimasukkan? Jadi kita masukkan ke mesin penggiling ya. Memang mesin penggiling ini sangat sederhana. Memang ini sebenarnya alat penggiling daging. Oh, penggiling daging. Iya, tapi ya karena baru ini ya, yang kami karena inovasi itu masuk teknologi tepat guna ini. Siapa tahu nanti ini menjadi hal temuan yang akan berlanjut gitu. Nah,
Oke, saya perkenalkan ini adalah alat untuk mencampurkan mixernya gitu. Ini mixernya maggot menjadi pelet makan ikan. Dan saya adalah Pak Agung, nanti sedikit akan menjelaskan secara teknis bagaimana cara prosesnya, sehingga nanti maggot itu akan menjadi bubur gitu ya. Terus nanti bubur apa aja, nanti saya lebih jelaskan sama beliau Pak Agung. Silakan Pak Agung, mungkin bisa dijelaskan secara teknis dan sederhananya. Ya, ini maggot yang sudah kami campur ya, maggot segar, ini masih hidup ya. Maggot segar yang masih hidup kita campur dengan tambahan karbohidrat. Kita pakai bungkil kelapa. Bungkil kelapa. Ya. Oh, berarti ampasnya Kalau bungkil itu berarti dari harus ampas dengan minyak. Oh, Buatan minyak goreng ya, minyak kelapa. Minyak kelapa. Berarti dicampuri dengan bungkil ya? Iya. Oke. Karena itu juga kalorinya bagus, kadar proteinnya juga lumayan bagus. Kami campur ya sebagai penambahan karbohidrat. Kadang juga kita pakai tepung ikan juga. Kayak ini Pak Agung ini dikasih bungkil aja masih hidup. Ya. Maggot itu kalau nggak salah dalam alkohol saja bertahan 1 jam. Bener-bener monster ini. Iya, makanya maksudnya monster itu. Makanya kami mencoba ya untuk memberi makan ikannya itu tidak langsung. Jadi harus kita olah dulu agar pencernaannya lebih mudah. Oke, ini terus dimasukkan? Jadi kita masukkan ke mesin penggiling ya. Memang mesin penggiling ini sangat sederhana. Memang ini sebenarnya alat penggiling daging. Oh, penggiling daging. Iya, tapi ya karena baru ini Ya, yang kami karena inovasi itu masuk teknologi tepat guna ini. Siapa tahu nanti ini menjadi hal temuan yang akan berlanjut gitu. Nah, nanti keluarnya seperti ini. Bagus, memang harus kita ulang 2 kali. Nah, ini kita menggiling lagi soalnya ya karena memang mesinnya juga bukan alat pembakaran ya, ini memang sebenarnya alat menggiling daging. Berarti cara pengepresannya itu kurang berarti? Sangat kurang. Jadi kita harus kerja 2 kali memang karena alat yang bisa sangat sederhana ini. Tapi ini menjadi rata-rata penyelesaian. Nah, ini kan keluarnya udah mulai ya, udah mulai keras gitu ya. Iya, sudah keras. Nah, nanti kita lihat nanti ya. Biasanya sampai berapa kali nih Pak? 2 kali sudah cukup. 2 kali sudah cukup. Jadi udah mulai bentuk tuh. Ya setidaknya tujuannya memudahkan pencernaan ikan saja. Oh, ini contohnya yang udah contoh gitu yang ya. sudah hasil akhirnya seperti ini. Nanti tinggal kita jemur saja. Kok jadi berubah dari itu? Ini karakteristiknya maggot itu kalau alami pengaruh hitam. Bukan dari pengaruh Bahan bakunya bukan. karena memang maggot itu bisa kita giling ternyata menjadi hitam matanya walaupun bentuknya putih ya. Iya, itu kan putih gitu. Ini kan cuma coklat ya. Ini kan masih coklat ya, dan sebentar lagi hitam. Seperti itu. Mungkin ya itu zat-zat yang terkandung di Maggotnya ya. Iya. Nah, ini setiap hari kami menggiling sekitar 1 kintal berarti nanti. Sehari 1 kintal. 1 kintal bahan baku. Bahan baku. Iya. Tapi belum termasuk bungkilnya belum ya. Sudah. Sudah. Karena maggotnya itu sekitar Ada penyusutan berapa persen? Kalau penyusutan karena memang kita itu prosesnya manual ya, hanya itu jemuran biasa ya. Ya nggak sampai 10% kalau penyusutan. Ya, cuma kan tingkat kekeringannya yang belum bagus kan. Karena kita masih untuk konsumsi sendiri, ikan sendiri, jadi ya nggak ada masalah itu. Kategorinya untuk harga ya kalau aku hitung harusnya masih masuk. Kalau ketika ini bisa jual sampai 7 8 7.000 aja. 7.000.
jujur itu aja kalau kekeringannya udah bagus. Kami udah pernah kita jemur 2 kali yang keringnya bagus itu di harga 7.000 nggak lah. Baik. Oh ya kan kita nanti harus naikin lagi ya. Iya, iya. Kalau ini langsung dari sini langsung udah jadi. Oke, terima kasih Pak Agung atas penjelasannya. Jadi kita untuk kerabat TV Indonesia Banyumas bahwa kami sudah meliput seluruh kegiatan dari mulai bahan dasar yaitu sampah dipilah oleh BUMDes Banyu Makmur Desa Pancosan menjadi bubur gitu ya, terus dibubur terus sebagai media untuk maggot terus jadi, terus selanjutnya adalah dipanen terus ini oleh beliau Pak Direkturnya telah menciptakan alat yang sederhana. Ini adalah dari penggilingan daging dan ternyata ini bisa membuat pelet-peletnya. Tinggal yang menjadi sebuah penyelesaian akhir solusinya adalah bagaimana caranya ini yang setelah digiling jadi bubur terus jadi partikel-partikel seperti ini nanti menjadi kering dan mempunyai nilai marketing yang lebih mahal lagi, karena kalau kondisi seperti ini tadi dijelaskan sudah mencapai 7.000, tapi kalau maggot fresh itu 5.000, mungkin kalau nanti kering saya doain menjadi 10.000 per kilonya. Jadi awalnya tuh kita sama-sama benar-benar dari tidak ada yang ahli, tidak ada yang tahu. Kami memang belajar dari nol, dari mulai mengolah sampahnya, kemudian beternak pakannya, semuanya belajar dari nol. Harapan besar kami sih ya, kami bisa memberikan wisata edukasi bahwa dari sampah itu ternyata mampu memberikan manfaat jika kita mau mengolahnya. Bisa diberi tanam, nanti kalau bisa gimana kan dari wisata, bahkan dari hasil maggot ya yang sudah untuk hitanan, ada juga kaskot ya bisa yang sudah terkulai itu bisa menjadi pupuk, itu bisa menjadi pertanian. Harapan besarnya di situ, bisa untuk pertanian, bisa perikanan, bahkan peternakan. Dari awal pembuatan kolam itu dari kita dilakukan bawa kolam ini tahun 2 kali tutup. Ini ikan apa aja? Kalau ini ikan nila ya. Kalau kemudian yang di sebelah sana itu bawal. Alhamdulillah pelet yang kami gunakan ini yang kami sendiri bagus banget ikan bawal. Ini bawal yang masih kecil, kemudian nanti sudah siap sebar di kolam besar, kita sebar di kolam besar ini. Alhamdulillah sudah bisa berjalan. Kalau kedepannya sih saya berharap bisa luas lagi ya,
ganti parfum. Tapi ya, karena bisa aja gitu buat menarik, ternyata tuh apa namanya papa jadi pel itu baunya itu wangi gitu kan, orang seneng ganti parfum. ya itu. Nah, itu ke bawah aja sih, ke bawah. Hanya ke bawah. Memang secara komposisi kami belum mampu membuat pelet sesuai dengan standar, katakanlah kadar asam amino segini, proteinnya segini, karbohidrat segini, itu kami belum bisa sejauh itu. Nah ini yang menarik, ini berarti gini mas, ini perlu pelatihan, nanti TV Desa Banyumas dorong kepada pemerintah desa Pantasan. Ini pelaku-pelaku UMKM kayak gini nih harus ada plasmanya. Karena apa? Buat pelatihan, nanti ada takarannya berapa miligram untuk kemudian karbohidratnya sekian. Coba deh nanti TV Banyumas akan menggandengkan dengan pihak akademisi biar ini ada pendampingan secara utuh sehingga memenuhi standar kualitas pasaran. Ya, betul. Karena sebenarnya pada prinsipnya kan di usaha perikanan ya, itu kan bagaimana kita mengkonversikan pakan ikan menjadi daging ikan. Nah, tingkat keuntungannya kan di situ. Ya. Di saat kami belum mampu katakanlah membuat pakan ikan yang konversi pakannya bagus, kan berarti untungnya pasti sedikit. Ya kan di situ dengan harga yang lebih murah dari beras pabrik yang memang beberapa tahun belakangan ini kan terus naik. Semoga saja bisa inilah. Karena gini Pak Akun, kemarin di bulan November ya di desa Purwosari itu pelatihan pembuatan pelet ikan, tapi bahan dasarnya bukan dari maggot, tapi dari sisa ikan asin yang di pasar. Ya. Itu ternyata mahal. Satu karungnya ya 5.000 atau berapa gitu. Betul. Nah, Ya. siapa tahu gitu ya, itu pakai sana, kita pakai bahan dasarnya maggot. Ini menarik, ini bisa dikupas. Dan secara pengalaman dulu kita pernah punya pengalaman dulu kita pakai pelet pabrikan ya. Kemudian kemarin hasil dari penelitian dari Bapeda bersama Unsur juga, itu memang efek dari maggot itu menambah imunitas ikan. Jadi di saat pancaroba alhamdulillah kami memang aman. Nah ini menarik. Berarti salah satu maggot itu ikan jadi punya antibodi yang kuat ya. Iya, betul. Dan secara rasa ini yang kami amati ya, itu rasanya memang lebih enak. Itu dagingnya. Rasanya gimana coba yang pernah kenyal, lembut atau gimana? Iya, kalau dalam bahasa kita itu kekel atau ya. Ya, jadi nggak rusak di saat digoreng. Kalau biasanya ikan di kolam-kolam ini ya biasa ya, itu kalau digoreng itu ini suka pecah ya dagingnya pecah. Iya, enggak bisa istilahnya disumir itu loh. Oke, gini TV Desa Banyumas yang saya hormati bahwa ini membuktikan diri dengan pakan ikan bahan dasar maggot. Satu kali disebutkan adalah ikannya itu memiliki antibodi yang kuat, imunitas terhadap perubahan iklim, perubahan cuaca, tidak sensitif. Yang kedua adalah daging dari ikannya bila digoreng itu nggak remuk, nggak kenyang, nggak pecah. Ya ini kan manfaat sekali. Oke, ada hal lain nggak Pak Agung yang manfaat dari maggot yang untuk pelet ini selain tadi yang saya sebutkan? Kalau sementara memang belum. Jadi kan memang fokus ke perikanan dulu ya, karena memang ini yang baru kami punya. Sebenarnya berarti kalau di saat ini bisa dijadikan pelet atau pakan, berarti kan bisa untuk peternakan juga, beras katakan brand misalkan. Itu yang membutuhkan protein tinggi kan otomatis harusnya bisa. Cuma itu tadi komposisi yang harus butuh laboratorium untuk penelitian kami nggak bisa. Tapi ini Pak Agung, ini kalau saya sih nyaranin gitu ya. Ini kan kalau aku melihat ini kan orang melihat ini kondisinya basah, kayaknya basah. Moga-moga nanti pemirsa TV Desa Banyumas itu
oh ternyata untuk mengeringkan itu ada alatnya atau ingin berinvestasi atau yang memberikan keilmuannya ke BUMDes Banyu Desa Pancasa. Kategorinya basah. Jadi kalau dijemur biasa Ini sudah jemur biasa sebenarnya. enggak anu ya, enggak mempan. Enggak seperti Jadi ini. berarti ada rahasianya. Enggak ada ya. Padahal biasanya kan matahari itu kan udah luar biasa teriknya. Iya, tapi kan faktor cuaca ya. Kan ada kadang-kadang juga ada mendungnya. Lah ini yang memang sekarang tidak terkendala karena memang untuk konsumsi sendiri. Nah, kalau dibeli keluar ini jadi kendala juga. Iya, ini kendala kalau Nah, keluar. aku nanya, ini berapa hari tahan kayak gini? Nanti takutnya sekian hari berjamur. Nah, kemarin kami Ya, pernah mengalami. Jadi karena tingkat kebasahan seperti ini, ya, itu 2 hari sampai 3 hari itu berjamur. Tapi setelah kami konsultasikan ke dinas perikanan, nah, itu tuh kenapa file pabrikan saja harus dibibis, ya, harus dibibis. Nah, kalau berjamur berarti itu malah lebih bagus, karena nantinya akan lebih mudah dicerna sama ikan. Nah, jadi kalau kemarin aku ini berjamur bagaimana itu bagus mas, kalau file pabrikan saja kita bibis dulu, ya, kita endapkan, malah tidak kita tumbuhkan jamur seperti itu. Nah, cuma memang kelemahannya tidak tahan lama. Mungkin apa ya, bahan dasar mangrove mungkin apa perlu dikeringkan dulu atau memang harus kayak gitu. Sebenarnya kalau aku melihat kasar mangrove itu memang pabrikan itu mintanya itu mangrove kering. Cuma untuk mengeringkan mangrove ya kita alat, ya. Nah kemudian otomatis harga pokok produksinya juga semakin tinggi ya. Seperti itu. Jadi kenapa kita menggunakan udah lama bersikap saja kita bikin, dan tujuannya hanya untuk memudahkan pencernaan ikan saja. Nah, jadi ya harus memang sejauh itu kan belum ya. Tapi kan ada arah ke sana. Arahnya harusnya ke sana. Enggak, maksudnya gini Bang, Iya. ini kan mumpung gitu ya. Mau kita bertemu gitu ya. Tapi tetap ada keinginan untuk dijual. Harusnya seperti itu. Minimal banget lah di untuk desa. Iya, satu desa lah Iya. ya. Percaya dulu gitu. Iya.